Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fisika bab berikutnya. Setelah kemarin kita sudah bahas bab vektor, kita akan masuk hari ini tentang kinematika gerak lurus. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jika kita membahas tentang konsep kinematika gerak lurus, apa sih kinematika? Kinematika itu membahas atau ilmu yang membahas tentang gerak. Nah, tapi tidak membahas penyebabnya. Jadi langsung saja bendanya dianggap sudah bergerak seperti itu ya. Itu namanya kinematika. Oke, besaran-besaran tentang gerak nanti adalah besaran fisis yang mendeskripsikan tentang gerak. Besaran gerak yang akan dibahas di bab ini, itu diantaranya ada besaran posisi, ada perpindahan, ada jarak yang ditempuh, ada kecepatan, ada laju, dan juga percepatan. Kita akan bahas semuanya. Sekarang kita akan bahas dulu apa posisi. Apa sih pentingnya memahami posisi? Kita lihat di sini hampir tidak ada teknologi canggih di dunia ini yang tidak menggunakan konsep posisi. Contohnya apa? Misalkan peluncuran roket, pesawat ruang angkasa, atau autopilot pesawat terbang, peluncuran peluru kendali, penentuan lokasi di permukaan bumi dengan peralatan yang bernama GPS, itu menentukan posisi. Lalu dan pergerakan robot, itu semuanya melibatkan perhitungan posisi. Bahkan kalau kita lihat gerakan cartridge printer yang kita gunakan sehari-hari sehingga diperoleh cetakan yang sangat teliti, itu juga melibatkan pengontrolan posisi. Dalam ruang kontrol navigasi pesawat atau kapal laut dan kereta api, yang diamati adalah posisi masing-masing mesin transportasi tersebut. Itulah pentingnya kenapa kita membahas posisi karena banyak aplikasinya. Sekarang apa yang dimaksud dengan posisi? Atau posisi itu biasa disebut dengan kedudukan, yaitu letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan tertentu. Contohnya ini. Kalau kita ambil titik acuannya itu adalah titik 0, di mana di sini ada titik C, maka kalau ditanya berapa posisi titik C, ya jelas berarti posisinya ada di titik acuan atau titik 0. Kalau misalkan ada yang bertanya di mana posisi A, maka posisi A itu berjarak 7 satuan sebelah kiri C. Ini C-nya 0 ya. Maka dinyatakannya nanti dengan lambang X. Jadi XA-nya berarti karena dia ke kiri, kita ambil koordinat seperti ini. Ke kanan positif, ke kiri negatif sumbu X-nya. Ke atas positif, sumbu Y, ke bawah negatif. Ya, maka XA jadinya min 7. Kalau posisi B, karena 3 satuan sebelah kiri, jadi XB min 3. Kalau posisi D, karena berjarak 2 satuan sebelah kanan C atau titik acuan, maka dinyatakan XD-nya jadi plus 2 karena sebelah kanan. Sekarang apa definisi jarak atau perpindahan? Jarak itu biasanya disebut dengan panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Kalau perpindahan yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Di mana nanti lambang perpindahan itu adalah delta X. Delta X itu didefinisikan X2 dikurangi X1. X2-nya adalah posisi akhir, X1-nya adalah posisi awal. Nanti perpindahan itu termasuknya besaran vektor karena dia dipengaruhi oleh arah dan memiliki arah. Contohnya ini. Apa bedanya jarak atau perpindahan? Kita akan bahas di contoh yang ini. Jika seseorang dari kota A akan pergi menuju kota B melalui jalur yang biru ini.
A, B, C, D. Maka berapakah jaraknya? Karena jarak itu adalah panjang lintasan total atau total lintasan, maka tinggal dijumlah saja. Karena ketika seseorang itu ingin ke titik D, melewati B, melewati C, baru ke titik D. Maka total lintasannya jadi 2, ditambah 2, ditambah 3. Maka jawabannya 7. Namun, apa yang dimaksud dengan perpindahan? Sejauh apapun jarak yang ditempuh, orang itu sebenarnya hanya mengalami perpindahan sejauh berapa? Perpindahan itu adalah tinggal panjang perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Maka tinggal tarik saja dari titik awal ke titik akhir, seperti ini. Maka inilah arah perpindahannya. Maka arah perpindahannya berapa? Karena di sini menunjukkan angka 4, maka besar perpindahannya itu adalah 4 km ke arah timur. Karena ini aturan mata anginnya seperti ini. Ya, paham ya? Contohnya ini. Ini ada kucing tadi, ya. Kita lihat nih. Itu ada kucing mau jalan gitu. Nah, ini dia menempuh lintasannya seperti ini. Katanya dari sini ke sini itu 6, lalu ke sininya adalah 8. Maka pertanyaannya, berapakah jarak serta perpindahannya? Maka jaraknya tinggal dijumlah, ya kan, total lintasan. Berarti 6 ditambah 8, maka jawabannya 14. Kalau perpindahannya, karena perpindahan tadi titik awalnya ini, titik akhirnya ini, berarti kan sisi miring. Maka cara mencarinya adalah dengan Pitagoras. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat diakarkan. Jadi jawabannya 10 itu perpindahannya. Ingat, jarak itu adalah besaran skalar, maka tidak dipengaruhi oleh arah mau ke atas, mau ke kanan, pokoknya langsung saja dijumlah. Kalau perpindahan, dia dipengaruhi oleh arah, makanya tarik garis lurus, makanya perpindahan disebutnya besaran vektor. Sekarang jika ada bola ditendang nih, ditendang menempuh lintasan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini itu adalah jaraknya. Kalau perpindahannya bagaimana? Kalau perpindahannya langsung saja tarik dari titik awal ke titik akhir. Inilah perpindahannya. Kalian bisa lihat, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sekarang kita akan bahas di sini kelajuan. Ada istilah kelajuan, ada istilah kecepatan. Kalau yang di kendaraan bermotor atau mobil, itu alat pengukurnya adalah alat pengukur kelajuan. Namanya apa? Namanya speedometer. Ya, itu kelajuan. Karena apa? Karena kelajuan itu adalah merupakan besaran skalar. Dia hanya menunjukkan nilainya saja. Maka nilai itu adalah kelajuan. Nilai kecepatan itu adalah kelajuan. Jadi bukan alat pengukur kecepatan ya. Kalau di speedometer itu alat untuk pengukuran laju. Nah, kelajuan itu apa? Kalau kelajuan itu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Ya. Kalau kecepatan itu definisinya adalah perpindahan benda per satuan waktu. Contohnya ini. Ini ada posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, posisi E, posisi F. Ya, A, B, C, D, E, F gitu. Jadi benda menempuh lintasan A, B, C, D, E, F dengan gambaran seperti ini posisinya. Nah, sekarang jika ada yang bertanya, berapakah perpindahan dari A ke F? Maka kan karena posisi A adalah 0, posisi F itu adalah, posisi A 30, posisi F itu ada di min 53, maka besar perpindahannya berarti XF dikurangi dengan XA. Jadi min 53 min 30, maka jawabannya 83. Jadi kecepatannya berapa? Kecepatannya tinggal min 53 min 30. Ini kan waktu totalnya, itu kalau total tinggal waktu berjalan. Berarti kan waktu berjalannya dari 0 sampai 50. Jadi
dijumlah saja langsung. Berarti waktu akhirnya 50, waktu awalnya adalah 0. Maka 50 dikurangin 0. Jadi karena ini min 53 min 30, jadi min 83 dibagi 50. Jawabannya min 1,7 meter per sekon. Arti min itu berarti apa? Arti min itu berarti arah kecepatannya ke kiri. Paham ya? Bagaimana kalau menentukan kelajuan rata-rata dari A ke F? Nah, kalau menentukan kelajuan rata-rata dari A ke F, maka kalian harus menghitung total lintasannya. Ingat ya, ini adalah posisi. Nah, kalau total lintasan bagaimana? Misalkan benda bergerak dari A ke B. Ya berarti kan tinggal lintasan yang ditempuhnya, berarti 52 dikurangi dengan 30. Maka ini adalah lintasan yang ditempuh. Berarti di 22. Sekarang kalau dari B ke C, maka lintasan yang ditempuhnya berarti tinggal 52 diambil 38. Maka lintasannya jadi 44. Ingat ya, tidak negatif karena dia adalah besaran skalar. Kita kan ingin menentukan jaraknya saja. Nah, sekarang yang ini. Yang ini berarti jaraknya 38 dikurangin 0, berarti 38. Yang ini berarti 0 min 37, maka jarak yang tempuhnya 37. Kalau ini berarti min 53 min 37, jadi plus 16. Ingat ya, walaupun negatif tetap ditulisnya positif karena jarak adalah besaran skalar. Ketika dijumlah, maka total lintasannya berapa? Total lintasannya 127. Maka di sini berarti kelajuan rata-rata atau average speed-nya itu adalah 127 dibagi waktu totalnya, yaitu 2,5 meter per sekon. Paham gitu ya? Itu kalau yang ditanya adalah kelajuan. Paham tentang konsep kecepatan dan kelajuan? Semoga bisa paham. Jadi intinya kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Di mana jarak adalah total lintasan. Bagaimana jika kalau tadi kan di sini posisinya sudah ditentukan di 30, di 52, di 38 seperti itu. Bagaimana ketika posisinya itu adalah yang berubah fungsi terhadap waktu? Maka cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kalau tadi kalian sudah dapat angka X-nya berapa pada T berapa, maka kalau yang ini kalian harus menghitung dulu X-nya berapa. Contohnya ini. Misalkan kalau ditanya tentukan perpindahan pada selang waktu T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 3 ketika X-nya itu memiliki persamaan min 4T plus 2T kuadrat. Maka cara menentukannya berarti perpindahan itu adalah delta X AB berarti sama dengan tinggal X akhir dikurangi dengan X awal. Atau dalam hal ini berarti XB dikurangin dengan XA. Bagaimana cara menentukan XB? XB itu kan pada T sama dengan 3, maka masukkan ke sini ke persamaan ini T-nya sama dengan 3. Makanya ini jadinya min 4 dikali 3 ditambah 2 dikalikan 3 dikuadratkan. Nah, dikurangi dengan XA. XA-nya berapa? XA-nya kan pada T sama dengan 1. Maka masukkan ke sini di mana T-nya sama dengan 1. Jadi min 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikuadratkan. Masukkan, nanti kalian akan dapat harga 8. Maka cara menentukan kecepatan rata-ratanya bagaimana? Kan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Kita kan udah dapat perpindahannya berapa? 8. Maka tinggal 8 dibagi selang waktunya kan berarti dari 1 ke 3 itu berarti delta T-nya 3 min 1. Maka dapat 2. Tinggal kita akan dapat 8 per 2 adalah 4. Maka jawabannya kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon. Itu adalah kecepatan pada selang waktu T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 3. Paham kayak gitu? Oke, sekarang kita akan bahas di sini adalah kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata itu
tidak memberikan informasi gerak benda setiap saat. Apakah suatu saat kecepatan benda itu membesar, mengecil, atau bahkan berhenti, itu tidak terlihat atau terkandung dalam kecepatan rata-rata. Padahal, kebanyakan benda itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda pada saat yang berbeda. Sangat jarang benda memiliki kecepatan yang sama selama perjalanan apabila dalam selang waktu yang lama. Maka, kita akan bahas di sini kecepatan yang pada waktu tertentu. Makanya sini informasi tentang kecepatan benda pada berbagai waktu itu tertuang dalam besaran gerak yang bernama kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Dapat pula dikatakan bahwa kecepatan sesaat itu merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Jadi definisi kecepatan sesaat itu adalah V yang biasanya delta X dibagi delta T. Di sini ada keterangan limit delta T mendekati 0. Kalau di matematika, kalau ada persamaan seperti ini, maka langsung adalah sama dengan do X do T. Dibacanya apa? Do X do T, bukan do X dibagi do T. Atau do X per do T, salah ya. Tapi do X do T. Apa do X do T? Do X do T itu adalah perubahan X terhadap perubahan waktu. Atau nanti kita akan bahas di sini yang namanya do ini adalah turunan. Turunan fungsi X yang diturunkan terhadap waktu. Makanya definisi kecepatan itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat aplikasinya. Apa yang dimaksud dengan diferensial? Ini materi diferensial. Jadi, jika kita memiliki fungsi posisi X sama dengan AT pangkat N, maka bagaimana cara menentukan do X do T-nya? Dimana berarti fungsi posisi yang diturunkan terhadap waktu. Atau do X do T itu biasanya disebut dengan X aksen. Itu rumusnya jadinya adalah A N T pangkat N-1. Jadi kalau ini diturunkan maka hasilnya ini. Contohnya ini. Kalau saya punya X sama dengan 2T pangkat 3, maka S aksennya berapa? Berarti tinggal 2 dikali 3. T pangkat ininya berkurang 1. 3 min 1. Maka jadinya 2 kali 3 kan 6. 6T kuadrat. Kalau yang ini gimana? Berarti X sama dengan, berarti isinya ada X sama dengan 7T pangkat 5. Maka S aksennya berarti kan 7 kali 5. Berarti berapa? 35. T pangkatnya berkurang 1. Jadi 4. Makanya 35T pangkat 4 X aksennya. Contoh yang berikutnya 5T kuadrat, maka S aksennya jadi 10T. X-nya kalau 10T, maka X aksennya 10T pangkat 0. Atau T pangkat 0 kan 1, jadinya adalah 10. Kalau X sama dengan 4T, tadi yang 10T, 10 berarti yang 4T adalah 4. Kalau X-nya 4, maka X aksen atau turunannya menjadi 0. Karena apa? Karena konstanta ketika diturunkan maka hasilnya 0. Paham ya? Sekarang kita lihat di sini contohnya. Contohnya, kalau ada partikel itu bergerak sepanjang sumbu X, di mana posisinya berubah fungsi terhadap waktu sesuai persamaan berikut. Ini ada contohnya. Ini, kalau ditanya tentukan kecepatan awal dan kecepatan saat T sama dengan 2,5 sekon. Ini kan berarti selang waktunya sangat singkat karena T yang diketahuinya cuma 1. Maka kita pakai limit delta T mendekati 0 atau langsung diturunkan. Jadi persamaan sesaatnya itu kan berarti do X do T, maka X-nya kan ini. Maka turunkan do T di mana min 4T plus 2T kuadrat. Maka diturunkan kita akan dapat berarti 4 plus 4T. Ya kan? Turunannya adalah min 4 plus 4T.
Karena T-nya tadi yang dimasukkan 0, maka masukkan ini 0. Maka V-nya jadi min 4 meter per sekon. Contohnya yang ini. Tentukan kecepatan sesaat pada T sama dengan 2,5 sekon. Maka kan tadi fungsi V-nya ada X yang diturunkan terhadap waktu. Berarti min 4 ditambah 4T. Masukkan saja tinggal T-nya 2,5. Maka dapat harga 6. Paham kayak gitu? Oke, sekarang kita akan bahas di sini percepatan rata-rata. Selama gerakan, kadang kecepatan benda berubah. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, besaran yang mengukur berapa cepat kecepatan berubah, itu dinamakannya percepatan. Kita mulai dengan mendefinisikan percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Jadi artinya adalah A itu adalah delta V per delta T. Nanti delta V-nya apa? Delta V-nya V2 min V1 per delta T-nya adalah T2 min T1. Itu adalah percepatan rata-rata. Sekarang percepatan sesaat. Kalau percepatan sesaat itu definisinya kita lihat gambarannya. Jika selang waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata-rata mendekati 0, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Di mana percepatan sesaat itu didefinisikan sebagai A sama dengan delta V per delta T limit delta T mendekati 0. Nanti dituliskan A sama dengan dou V dou T. Nih, contohnya tadi. Partikel bergerak sepanjang sumbu X di mana posisinya berubah fungsi terhadap waktu sesuai persamaan. Ini di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Kalau ditanya, tentukan percepatan rata-rata pada T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 2,5 sekon. Tadi percepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T. Kita butuh fungsi V atau fungsi kecepatan. Ya kan? Fungsi kecepatannya tadi sudah diturunkan kan? Nih, yang ini. Nah, ini kan? Ini tadi kita sudah diturunkan, maka tinggal kita masukkan saja. Dari data yang sebelumnya, ketika T-nya sama dengan 0, maka kita dapat V-nya itu adalah min 4. Ketika T-nya sama dengan 2,5, dapat V2-nya adalah 6. Maka delta V-nya berapa? Delta V-nya berarti kan 6, V2 min V1 kan? 6 min 4, maka dapat 10. Delta T-nya tinggal selisih waktu, 2,5 dikurangi 0, maka sama dengan 2,5. Jadi percepatan rata-rata kan delta V per delta T. Masukkan delta V-nya 10, delta T-nya adalah 2,5, maka kita akan dapat jadi hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Paham kayak gitu? Itu cara menentukan percepatan rata-rata. Bagaimana kalau percepatan sesaat? Contohnya ada soal seperti ini. Kita punya fungsi posisi ini. Mau nyari percepatan pada T sama dengan 4 sekon. Ini berarti percepatan sesaat. Maka kita masukkan yang T sama dengan 4 itu ke persamaan A. Kan A itu, percepatan sesaat itu kan dou V dou T. Tapi kan kita belum dapat V-nya. Tadi kan sudah diturunkan. Fungsi V itu yang diturunkan dari fungsi posisi terhadap waktu. Maka tadi yang posisinya min 4T plus 2T kuadrat diturunkan, maka min 4 plus 2T itu adalah fungsi atau persamaan kecepatan. Maka kita mau cari persamaan percepatan, diturunkan lagi sekali lagi. A-nya berarti dou V dou T. Yang ini turunkan sekali lagi. Min 4 plus 2T. Min 4 itu adalah konstanta, maka 0 turunan 2T adalah 2. 2 meter per sekon kuadrat. Lihat, A-nya tidak mengandung T. Atau tidak berubah fungsi terhadap T. Atau tidak berubah terhadap waktu. Maka itu artinya berarti A-nya bernilai konstan pada waktu berapapun. Atau T berapapun. Maka kalau ditanya, berapakah percepatan pada T sama dengan 4? Sama saja dengan T sama dengan 2 dan T yang lainnya. Yaitu sebesar berapa? Sebesar 2 meter per sekon kuadrat.
Paham seperti itu? Itu adalah konsep tentang besaran gerak sampai ke percepatan sesaat. Oke, itu dulu yang saya sampaikan. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.